lain juga lucunya sebuah kata tuh adalah satu kata itu tidak cukup untuk menampung ada banyak hal-hal yang 1000 kata pun tidak cukup untuk mendeskripsikan suatu hal itu gitu. Apa ya, sederhana ya, kayak gue punya katakanlah gue punya gue punya buku gitu, katakanlah bukunya adalah gue baru nih depan ada Da Vinci, sejarah Da Vinci, biografi Da Vinci, Leonardo Da Vinci. Buku ini tidak bisa kita bisa bilang oh ini buku biografi, tapi karena ini kenyataan personal gue, sekedar buku biografi tidak cukup gitu, karena buku ini sangat menginspirasi gue gitu. Dan kemudian saking menginspirasinya buku ini membuat gue jadi pengen jadi ilmuwan, atau buku ini mengingatkan gue pada masa-masa ketika gue SMA, karena gue membacanya ketika gue SMA, dan ingatan itu membawa gue pada kenangan-kenangan bersama teman-teman SMA dan segala macam. Jadi kayak buku satu kata buku biografi itu tidak cukup untuk menggambarkan buku biografi Leonardo da Vinci yang gue punya gitu. Karena gue punya kenyataan personal, gue punya pengalaman personal yang terikat dalam buku itu, yang sehingga tidak bisa dideskripsikan hanya dengan satu kata. Identitasnya bukan cuman buku biografi Leonardo da Vinci yang gue punya, identitasnya bukan hanya sebagai buku, tapi juga sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai suatu kenangan gitu. Karena dulu di buku ini gue baca ketika SMA katakanlah, dan gue jadi ingat masa SMA gue. Jadi identitas suatu hal itu tidak cukup didefinisikan hanya dengan sebuah kata, dan itu lucunya kata sih. Satu kata bisa menampung banyak hal, tapi satu hal tidak cukup untuk ditampung dengan 1000 kata sekalipun, saking karena satu hal yang personal ya, terikat dengan banyak sekali pengalaman pribadi yang macam-macam, sehingga identitasnya bukan lagi satu gitu. Dan itu menariknya kata sih. Kayak kalau disuruh deskripsikan rasa manis aja susah banget. Bukan lo makan coklat rasanya manis dan disuruh deskripsikan manis tuh kayak gimana sih, nggak bisa satu itu. Pasti akan bingung mencari kata, karena nggak tahu ya, pengalaman itu susah. Kita bisa bilang oh rasanya manis, tapi ada kompleksitas dalam pengalaman. Kalau bener-bener ngerasain coklat dan lo bener-bener fokus di satu rasa manis di dalam coklat itu, lo akan sadar kalau ada kompleksitas dari pengalaman makan coklat itu yang tidak cukup dideskripsikan hanya dengan manis. Tapi kata-katanya apa nggak tahu, kata-katanya nggak ada. Dan pengalaman meditatif semacam itu tuh pengalaman meditatif ya istilah, karena tuh sekedar fokus pada satu hal. Kayak tadi kalau makan coklat, lo coba deh rasakan bener-bener rasa coklat itu, dan lo akan sadar kalau satu rasa tuh sangat kompleks dan tidak tergambarkan oleh satu kata doang gitu. Dan itu lo bisa sadari bahwa kata-kata itu sebetulnya sangat terbatas untuk mendeskripsikan realita sebetulnya. Dan itu sih
menariknya kata itu, and yet, dan kita memakai kata seolah-olah kalau orang yang lancar berkata-kata maka dia paling paham realita gitu. Dan gue pun berpikirnya begitu, tapi setelah dipikir-pikir sekarang kalau kenyataan itu kenyataan itu begitu kompleks untuk bisa dikonversi dalam kata. Gue jadi mikir-mikir kayak, apakah bahasa itu adalah indikator yang tepat untuk melihat orang yang pintar gitu? Mungkin enggak. Mungkin kelancaran berbahasa itu tidak berarti orang itu paham dengan realita. Mungkin iya, mungkin enggak. Gue jadi mikir-mikir aja sih itu. Gue harus berhenti sejenak untuk mikir. Itu sih. Karena orang-orang pintar siapa sih? Orang-orang yang ngomong gitu kan. Orang-orang yang nulis, semua dengan perkakas bahasa tuh jadi. Dan memang kalau lo mikir dan lo cuma sekedar mikir, beda dengan ketika lo nulis. Ketika lo nulis, pikiran lo jadi terstruktur dengan benar, jadi lebih bisa dipahami dan lebih jelas. Tapi kemudian tadi ya, di sisi lain juga realitas itu begitu kompleks sampai tidak bisa dijelaskan oleh bahasa. Jadi kayak nggak tahu gue, ada konsep yang mungkin gue pikir-pikir sekarang agak terkesan bertolak belakang, tapi mungkin enggak, itu harus dipikirin lagi.